Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya Porang Asahan. Masih dalam suasana lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke kawan, dalam kesempatan ini saya ingin mereview pertumbuhan terkini tanam dari kata sebiji jagung. Ini dulu sudah pernah aku upload sebelumnya, lihat di channel aku. Judulnya itu analisa tanam kata sebiji jagung bisa naik 3-7 on. Oke kawan, sekarang pertumbuhannya sudah seperti ini. Sudah di posisi tunas kedua. Jadi tujuannya hari ini aku ingin mana yang tunas kedua ini sudah tinggi. Aku mau pindah langsung ke lahan. Karena kalau dibiarkan dalam fully bed ini sangat tidak maksimal ya. Sebelumnya aku katakan buat kawan-kawan, ini bukan rekomendasi tanam luar musim, ini hanya sebatas riset. Karena di sini musim tidak menentu, di luar musim hujan masih ada hujan, jadi masih bisa dibantu di saat nanti jeda hujan pakai pengairan. Mungkin kalau di luar pulau yang palit 2 musim ini nggak bisa dibuat ya sahabat. Oke, sekarang kita bawa ini ke medianya. Saya reply dulu. Nah ini medianya sudah aku persiapkan ya sahabat. Sudah aku persiapkan. Itu yang aku sudah tunas ketiga yang sudah aku tanam. Di sini mau sekitar kira-kira 30 pohon dibuat. Nanti lebihnya kita tanam di lahan. Oke sahabat, aku reply dulu ya. Oke kawan, ini semua sudah aku pindah ke sini. Yang mau dipindah ke sini sudah aku bawa kemari. Sekarang aku mau susun buka polybednya ke lahan. Karena aku sendiri nggak ada yang ngambil video, aku reply dulu ya. Ini proses pembukaan polybednya. Oke sahabat, ini sekarang sudah aku buka semua, sudah aku taruh, sudah ditaruh ini, sudah dikasih juga pupuk dasar. Kalau aku lebih mendominasi pupuk dasarnya itu arang sekam, komposnya cuma sedikit. Tapi lain daerah lain ya, kita harus pahami apa yang mau dikasih lebih. Karena aku perhatikan di tempat aku ini, dia lebih banyak beregenerasi tunas, itu lebih cepat. Itu biasanya karena banyak unsur N. Nah jadi aku seimbangkan dengan unsur C dan fosfornya nanti. Buat kawan-kawan di lain daerah, pahami dulu kebutuhannya itu di mana. Maka kita tahu apa yang harus diberikan. Lain petani, lain cara ya. Nah ini aku taruh rapat. Kawan, ini aku taruh rapat. Tidak masalah, ini cuman 20, sekitar 20, tidak masalah. Yang penting antara barisan itu agak jarang. Jadi perkembangan akar itu masih banyak. Oke kawan, aku mau tutup dulu pakai tanah. Aku reply dulu ya. Oke kawan, ini sudah aku timbun semua. Jadi begini ya sahabat, sebenarnya ini bukan rekomendasi tanam luar musim, bukan. Ini cuma mencoba meriset seperti apa kalau ditanam di luar musim. Untuk metodenya sebenarnya kalau aku biasanya itu di musim kemarin aku langsung tanam ke lahan dengan catatan harus pakai medang ataupun paranet seperti ini. Karena kalau tidak pakai itu risiko dari ternak itu besar. Bayangin aja kecilnya sebesar ini kodok lewat aja pun bisa patah ya kawan. Nah tapi kalau kita melalui polybed, di tunas ketiga itu kita tanam, itu sudah lumayan besar seperti ini. Di tunas kedua ataupun ketiga. Nah di sini aku kasih tahu juga, sebenarnya ada yang aku tanam itu kata sedang ya, sebesar ini.
besar sedikit dari sini, itu ada 1, 2, 3, 4 dari tunas pertama kelihatan ya. Tapi kalau yang ini katak sebiji jagung, lihat dari tunas pertamanya. Jadi begini ya sahabat, kalau lihat dari pertumbuhan yang pertama aku tanam di sana itu, yang aku post ke Facebook, sepertinya analisa dan prediksiku itu tepat. Karena analisaku, tunas pertama itu sebesar lidi ya, tunas kedua itu sebesar rokok mil nih, tunas ketiga bisa sebesar jentik, tunas keempat ataupun kelima nanti bisa sebesar jempol tangan. Nah, jadi kalau dia bisa tembus tunas sampai tunas kelima, dia sejempol tangan, maka insya Allah bisa hasil umbinya bisa 2 sampai 3 ons ya kawan. Nah, ini tidak muluk-muluk ya sahabat, bisa aja dia naik hasil umbinya itu 1,5 sampai 2 on ya, 1 ataupun 1,5 ons. Itu sudah alhamdulillah ya. Berarti perhitungannya di musim kedua, hasil umbi tersebut kita tanam di musim kedua bisa naik 1 sampai 1,5 kg. Nah, seandainya kita tanam itu 100 pohon yang bisa dapat 1,5 itu 50%, maka dari 100 pohon itu 50% kita tanamkan lagi bisa panen 2 musim ya sahabat. Yang sisanya 50% lagi yang tidak tembus 1 on itu kita tanam jadi panen 3 musim ya. Jadi begitu ya sahabat. Nah, di sini sekali lagi aku katakan, ini bukan rekomendasi tanam di luar musim ya kawan, bukan, ini sebatas riset. Aku ingin mencoba di Sumatera Utara ini kalau ditanam di luar musim seperti apa, karena musim hujan di Sumatera ini tidak menentu. Seperti saat ini di daerah pulau-pulau Jawa khususnya itu sudah memasuki musim kemarau, tapi di sini sudah 1,5 bulan hari-hari rutin hujan. Artinya di tengah-tengah musim kemarau masih ada musim hujan, dan nanti di tengah-tengah musim hujan ada musim kemarau. Jadi tujuannya ini aku pengen mempelajari sebenarnya mekanisme penanaman di Sumatera ini seperti apa. Apakah bisa tanam sepanjang tahun tanpa musim dengan catatan di bawah naungan dan mempersiapkan pengairan di saat hujan jeda, di saat hujan tidak turun, atau memang harus tanam di dalam musim, namun dengan catatan juga harus mempersiapkan pengairan. Karena buat kawan-kawan yang dari Sumatera itu pasti sudah mengalami ya, tanam di dalam musim pun itu sangat membutuhkan persiapan pengairan di saat hujan jeda. Karena apabila tidak dibantu pengairan itu sangat tidak maksimal, pertumbuhan porang tidak maksimal, itu bisa dorman dini ataupun dorman paksa. Nah, oke kawan, sebelumnya buat kawan-kawan semua, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar kawan-kawan semua dapat notifikasi video-video terbaru dari channel saya. Untuk perkembangan selanjutnya, ini akan saya tetap upload pertumbuhannya nanti di tunas kedua, tunas ketiga, tunas keempat, dan sampai finish hasil umbinya. Oke kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Jaga kesehatan, salam hormat, salam porang Nusantara.